pertama di kawasan pegunungan Kars Sangkulirang atau Marangkars ini, saya dan teman-teman memulai petualangan menuju Gua Teet. Dari tempat camp, kami harus kembali menyusuri Sungai Bengalon ke arah hilir. Butuh perjuangan untuk bisa naik ke pinggiran kali, karena kondisi tanah yang berlumpur dan cenderung licin membuat kami harus jatuh bangun. Belum lagi lebatnya rerumputan yang menutup jalan menuju Gua Teet. Selain harus menembus lebatnya rerumputan yang menutup jalan setapak, kami juga harus berjalan merayap di lereng dan tebing kars yang cukup curam. Ya kayak gini lah pemirsa, kalau kita syuting di tempat yang memang jauh kemana-mana dan di dalam hutan, kita harus naik bukit seperti ini dan harus membantu tentunya. Ayo bang, ayo. Udara yang sangat terik dan jalan yang terus menanjak cukup menguras tenaga kami. Saya dan teman-teman pun memutuskan untuk beristirahat. Kebetulan ada tempat semacam liang di antara tebing kars yang lumayan luas dan teduh. Benar ini? Ah, mana? Iya, hati-hati semburannya, Dik. Iya. Dahulu di liang-liang seperti tempat saya dan teman-teman beristirahat ini dihuni oleh ribuan burung walet. Namun lama-kelamaan mereka menghilang karena sarangnya sering diburu oleh manusia. Ini apa sih? Kayak ada mana ya? Dik. Itu ular deh sih kayaknya. Apa teh? Ular deh kayaknya. Ah, mana? Wah, ini betul ular nih. Gak salah lagi ular. Tapi kalau dia bersuara seperti ini biasanya kobra ini. Tapi Pak Ijan belum lihat jelas ular ini, jadi nggak bisa mastiin ular apa ini. Tuh, dia Ada banget. lihat nih. Tuh, kayak gini nih, bisa gini. Semburannya ya? Iya. Itu bisa ngebunuh orang ya? Gitu aja? Iya, dia kalau nyembur di kulit seperti ini itu nggak pengaruh. Cuman kalau misalkan sampai kena kulit-kulit luka yang kayak gini, biasanya pengaruh karena ini lendir kan. Kena mata itu pengaruh, kena lidah itu pengaruh, terus kena mulut juga pengaruh. Kalau kena kulit seperti ini enggak. Makanya kalau kita berhadapan sama kobra, kita harus duluan tangan daripada mata. Nah kan, ini posisi menyeram nih. Dia sudah mengangkat leher dan mengembangkan hoodnya. Nah ini, ini cara pegangnya juga teh, jangan diarahin ke muka. Dia masih bisa nyembur dalam keadaan seperti ini. Oh, Jadi kita pegang, kita tekan kepalanya sampai jempol seperti ini. Terus ya, tuh ya. kita tekan enggak? Jadinya nggak apa? Nggak masalah. Ke bawah. Ke bawah aja. Nah, ini posisi yang benar untuk pegang kepala ular. Ini nahan dan ini kan bisa Tekan ya? Dia tekan gini, jadi dia nggak akan bisa gerak ataupun Tapi melintir. ini tersakiti nggak sih? Oh kalau kayak enggak, gini? enggak. Nggak apa ya? Enggak masalah. Yang penting supaya dia itu Dia itu enggak maksudnya nggak berontak lah. Coba lepasin dulu. Coba ini lepas. Ya, pasti aman. Lepas. Nah, pegang ular itu supaya dia nggak ngerasa disakiti teh. Kita jangan pegang gini. Kalau kita pegang gini, dia akan merasa kita ini akan membunuhnya gitu. Jadi kita gini. Tenang, diam. Biarin dia gerak. Gerak aja deh. Ini ularnya soalnya masih agresif sekali, masih sangat liar ya teh ya. Laki-laki sama perempuan ini. Kita sepasin di sini aja lagi ya. Gimana teman-teman yang lain? Udah ini? Masih capek? Hah? Masih capek enggak? Biar lepasin yuk. Kobranya simpan di sini lagi aja, di lubangnya lagi ya. Kang Tindi giliran gak ada orang. Dah. Aduh. Dengkul Panji keram.
Uh. Nah, sekarang Pai sudah sampai di mulut gua tewet. Gua ini Pai cium dari dalamnya nggak ada bau-bau kotoran kelelawar. Berarti di dalam sana sepertinya memang tidak dihuni oleh kelelawar. Gua ini mulutnya tidak terlalu besar, mulut guanya kecil. Ini mau coba naik ke atas lagi untuk bisa melihat keindahan gua tewet ini. Akhirnya kami pun sampai juga di mulut gua TR. Untuk masuk ke dalamnya kami harus bergantian karena pintu masuk gua cukup sempit. Bahkan saya pun harus merayap menaiki batu yang menutupi mulut gua. Akhirnya nyampe juga. Ternyata cukup sulit juga ya untuk bisa masuk ke dalam gua TR ini. Lorong pintu masuk ini sangat kecil sekali, tapi ke dalamnya luas. Ke dalamnya masih jauh. Jadi harus tetap hati-hati karena lihat batu-batu terjalin ini licin. Ternyata dari luar terlihatnya kecil sekali gua ini, tapi setelah dalam sini luas juga ya. Gua TR merupakan bekas aliran sungai di zaman purba. Hal ini bisa dilihat dari bentuk ruang di dalamnya yang memanjang dan berkelok-kelok. Stalaktit yang bergantungan di langit-langit gua semakin menambah cantik pemandangan di dalamnya. Ruang di dalam gua ini cenderung lembab, apalagi di bagian bawah terdapat genangan-genangan air yang menetes di bagian atas gua. Di dalam gua biasanya terdapat 3 bagian ruang, yaitu ruang senja, ruang gelap, dan ruang gelap abadi. Namun di gua TR hanya ada ruang senja karena gua ini memiliki lubang di langit-langitnya sehingga cahaya matahari bisa masuk ke dalamnya. Satwa-satwa liar yang hidup di zona senja seperti ini hanya menumpang tinggal di sini. Jadi tidak tinggal selamanya. Dia akan kembali keluar gua untuk mencari cahaya matahari. Di sini biasanya ular-ular ataupun binatang lainnya seperti biawak, dia hanya numpang mencari makan di sini. Nah, biasanya lubang-lubang di dalam gua seperti ini jadikan sarang bagi jadikan sarang mereka. Nah, lihat deh, itu di dalam sana ada seekor ular. Nah, lihat itu. Itu seekor ular Pitheroticulatus atau saja kembang. Mereka senang tinggal di sini karena udara di sekitar gua ini cukup lembab dan tidak panas. Karena ular adalah satwa berdarah dingin, dia akan selalu mencari tempat yang lembab seperti ini. Sepertinya ular tersebut sedang menunggu mangsa. Karena biasanya di dalam gua seperti ini terdapat burung walet atau seriti dan juga kelelawar. Aida akan mengganggu ular ini, biarkan ular ini mencari makan di sini, dan sekarang Panji akan meneruskan petualangan Panji di dalam gua TF ini.